Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du ayyuhal ikhwah walhamdulillah. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, penjelasan kitab tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang wajib ditunaikan, dan kita masih pada penjelasan ayat di dalam kitabullah pada surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam 3 ayat ini tentang hal-hal yang pokok di dalam Al-Qur'an, hal-hal yang muhkamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Qur'an. Nah, di dalamnya ada al-muhkamat, ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum yang sangat jelas. Hunna ummul kitab, itulah ummul kitab. Nah, maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa yang dimaksud dengan ummul kitab itu adalah 3 ayat ini. 3 ayat ini selain daripada surat Al-Fatihah yang kita kenal dengan Ummul Kitab, salah satu penamaannya. Naam. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Hadhihi ayatun muhkamatun lam yunsakhunna syai'un fi jami'il al-kutub as-samawiyyah." Jadi 3 ayat ini yang di dalamnya berisi wasiat-wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada kaum muslimin, dan juga diperuntukkan bagi semua kalangan, baik kaum musyrikin, bahkan kita sebutkan juga ini berlaku bagi ahlul kitab. Karena itulah poin-poin di dalam 3 ayat ini juga terdapat dalam Al-Kutub As-Samawiyah, terdapat dalam semua kitab Samawiyah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yakni Taurat, Injil, dan Zabur kepada Nabi Daud. Selanjutnya, waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimun nubuwati falyaqra hadhihi al-ayati qul ta'alu." Sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa barang siapa yang ingin mengetahui apa saja sih wasiat Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah Rasul terakhir, saat wafat beliau apa saja wasiatnya, maka lihatlah pada poin-poin di 3 ayat ini. Jadi itu seakan-akan, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah wasiat daripada Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Ubadah bin Samit beliau berkata, qala Rasulullah SAW ayyukum yubayyi'uni ala thalath. Rasulullah SAW biasanya ketika membaiat para sahabat, beliau membaiat dengan membacakan 3 ayat ini. Jadi dulu itu Rasulullah SAW biasa membaiat para sahabat dan juga sahabiyah, hanya saja beliau tidak menyentuh tangan wanita. Jadi dari jauh seperti itu. Demikian sebagaimana dalam hadis Aisyah, bahwa tidaklah pernah tangan Rasulullah SAW menyentuh kulit daripada wanita yang diharamkan. Sesungguhnya baiatnya Rasulullah SAW dan para wanita itu dari jauh, tangannya demikian. Maka Rasulullah SAW biasanya ketika membaiat, mengambil baiat daripada para sahabat, maka beliau membacakan 3 ayat ini. 3 ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, kita lanjutkan pembacaan daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW, "Qul ta'alu." Wahai Muhammad, katakanlah, kemarilah. Maksudnya kemari ini yakni para sahabat. Dan ini juga berlaku untuk kaum musyrikin, bahkan berlaku juga untuk ahlul kitab. Atlu ma harrama rabbukum alaikum.
maukah kalian aku bacakan apa yang Allah Ta'ala haramkan untuk kalian. Jadi Rasulullah SAW menegaskan bahwa ini berasal daripada Allah, bukan dari apa yang beliau sampaikan itu bukan berasal dari pribadi beliau. Jadi mutlak berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah solusi kemanusiaan itu berasal daripada zat yang menciptakan manusia. Akan kacau keadaan manusia jikalau aturan yang diterapkan dan solusi yang dikemukakan, diusulkan itu berasal daripada manusia yang satu dengan yang lain. Pasti banyak terjadi pertentangan. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau satu hal itu berasal bukan daripada Allah, pasti akan banyak kontradiksi. Pasti akan banyak kontradiksi. Pasal yang satu dengan pasal yang lain, ayat yang satu dengan ayat yang lain. Akan tetapi Al-Qur'an, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. La ya'tihil batilu, tidak akan ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan ataupun dari belakang. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Maka maukah aku bacakan kepada kalian hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kalian. Jadi dunia ini hanya tenang, hanya bisa selamat, hanya bisa damai dengan aturan daripada zat yang menciptakan dunia dan seisinya. Nah, demikianlah misalkan dalam logika universal. Misalkan satu perusahaan membuat satu teknologi, ya, maka biasanya ada manual cara untuk mengoperasionalkannya. Yang mengeluarkan panduan manual tadi biasanya adalah perusahaan yang memproduksi. Demikian juga alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang maslahat manusia. Allah lah yang berhak untuk mengatur manusia dan alam semesta. Dan alam semesta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia saja yang kebanyakannya ingkar kepada Allah, innahu zaluman jahula. Sebab manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Yang pertama poinnya telah kita bacakan kemarin, yaitu janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Ini maslahat ya, di dalam kehidupan. Terhadap orang tua dihormati, berbakti. Terhadap generasi yang di bawah kita sayangi, dididik dan dilindungi. Demikianlah. Maka terhadap yang tua dihormati dan terhadap yang muda maka disayangi dan dilindungi. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut miskin. Makanya Rasulullah SAW biasanya nasihati para sahabat. Ya, jangan, di antara dosa besar itu adalah kalian membunuh anak kalian karena takut anak kalian makan bersama kalian. Dan ini yang terjadi pada kaum musyrikin di zaman dahulu kala sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan untuk mereka. Dan rezeki mereka lewat kalian. Dan telah kita jelaskan membunuh ini baik dengan makna umum yang seperti di zaman kaum musyrikin zaman dulu. Ya, melahirkan anak kemudian malu atau merasa takut tidak bisa ngasih makan dan fasilitas kehidupan yang lainnya, kemudian dibunuh. Ada juga yang diasingkan supaya nggak ketahuan. Nah, adapun di zaman ini konteksnya tentu saja macam-macam. Ada membunuh sebagaimana makna umum, sebagaimana yang dulu dilakukan oleh jahiliyah. Ada juga dalam makna aborsi misalkan. Ya, dalam makna aborsi. Maka para ulama menyebutkan bahwa aborsi ini diharamkan dan termasuk pembunuhan. Dan itu diharamkan sejak pembuahan, bukan sejak ditiupnya janin. Jadi kalau aborsi memang diharamkan bahkan sejak terjadinya pembuahan, bukan sejak ditiupnya janin.
Dan ketika ditiupnya janin, maka dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, dan janganlah kalian mendekati kekejian, yakni dosa, dengan semua macamnya, dengan semua jenisnya, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, janganlah kalian membunuh satu jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan hak. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu fi fushatin min dini. Orang muslim itu senantiasa lapang di dalam keislamannya. Ma lam yusib damam muslimin, selama dia tidak bersentuhan dengan darah seorang muslim. Sebab ini sangat berat ketika seseorang membunuh atau melukai minimal seorang muslim yang lainnya yang tanpa hak. Dan ini yang pertama kali kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salat itu adalah hal yang pertama kali dihisab daripada ibadah. Maka pembunuhan adalah dosa yang dihisab pertama kali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pembunuhan ini di dalam Islam ada hukuman yang disebut dengan qisas. Membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah qisas, dibunuh lagi. Nah, kecuali keluarganya memaafkan, maka menjadi diyah mughalladhah. Atau membunuh setengah sengaja, maka diat juga. Nah, maka diat juga. Yang bisa dimaafkan adalah pembunuhan tanpa disengaja. Nah, selanjutnya yang bisa dimaafkan tanpa diyah maksudnya. Wala dzalikum masakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah yang Rabb kalian wasiatkan untuk kalian supaya kalian memahaminya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat yang pertama ini kata beliau ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah asyirku muharram wa huwa dzulmu al-azim. Kesyirikan itu diharamkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah dosa yang paling besar. Kama anna tauhida huwal wadzibul a'la. Sebagaimana tauhid itu adalah kewajiban yang paling besar dan paling tinggi. Jadi kalau ditanya apakah kewajiban yang paling penting di dalam Islam, maka jawabannya tidak ada yang lain. Jawabannya adalah tauhid. Kalau ditanya apakah dosa yang paling besar, maka tidak ada jawaban yang lain. Jawabannya adalah kesyirikan. Dan itu tergambar pada rukun Islam dan rukun iman di dalam al-Islam. Rukun iman yang pertama al-imanu billah, dan termasuk rukun iman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalnya, kemudian mentauhidkannya secara rububiyah, kemudian mentauhidkannya secara uluhiyah, dan itulah makna daripada at-tauhid. Kemudian juga rukun Islam yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan di dalamnya terkandung at-tauhid. Dan keduanya rukun iman, rukun Islam ini adalah inti daripada din al-Islam. Dan banyak orang salah paham, memperjuangkan sesuatu yang bukan inti. Jadi kalau ditanya apa sih inti daripada ajaran Islam, ya nggak ada yang lain. Rukun iman dan rukun Islam. Kepada rukun iman dan rukun Islam lah kita mengajak manusia. Begitu juga mengingatkan kaum muslimin. Dan ini adalah dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Mengajak manusia kepada rukun iman dan rukun Islam, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya serta bersabar di atasnya. Banyak orang membuat berbagai macam prioritas. Ada satu jamaah misalkan 5 bab gitu ya, ngajak manusia tapi kepada 5 bab. Apa 5 bab? Ya menurut jamaah dia. Ada juga misalkan jamaah yang lain mengajak manusia kepada beberapa hal yang menurut mereka adalah prinsip. Demikian.
Maka di dalam Islam tidak ada hal yang paling prinsip melainkan apa tadi? Rukun iman dan rukun Islam. Simple sebetulnya. Ada seorang mu'allaf, dia baru masuk ke dalam Islam. Apa yang kita ajarkan? Rukun iman dan rukun Islam. Seperti itu. Simple. Nah, yang kedua, besarnya hak kedua orang tua. Nah, jadi besarnya hak kedua orang tua ketika seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa orang tuaku meminta ini dan itu, maka Rasulullah SAW menyatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu yang paling berhak itu adalah orang tuamu. Engkau dan hartamu yang lebih berhak itu adalah orang tuamu. Nah, yang ketiga kata beliau adalah tahrimu qatlun nafs, pengharaman membunuh jiwa tanpa hak. Maka ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai tangan kita berurusan dengan darah seorang muslim tanpa hak sama sekali. Sebab ini berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai meninggal, mati. Ya, kita tidak bisa minta maaf tentu saja kalau sudah mati. Maka pilihannya hanyalah kita qisas atau misalkan membayar diyah mughalladhah jikalau dimaafkan oleh keluarganya. Yang berikutnya adalah pengharaman memakan harta anak yatim, dan kita jelaskan bentuk-bentuk memakan harta anak yatim. Alladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara. Definisi anak yatim juga telah kita sebutkan. Bentuknya pada banyak kejadian adalah seorang pasangan punya anak, pasangan lain yang meninggal, kemudian harta anaknya dimakan. Yang boleh adalah dia kelola sementara waktu. Dia boleh memakannya jikalau miskin sesuai kebutuhan, dan dikembalikan kapan? Hatta yablugha asyuddah, sampai ketika sang anak tadi balik, tahu cara mengelola harta, maka wajib dikembalikan oleh orang tuanya, baik ibunya atau bapaknya. Nah, pada kebanyakan kasus ini tidak dikembalikan. Dan musibah yang paling banyak kalau kita temukan di masyarakat kita adalah penundaan pembagian warisan. Ya. Selain penundaan pembagian warisan juga penundaan pengurusan jenazah. Ini juga banyak terjadi teman kita, ya kan? Menunggu, biasanya kasus kebanyakan itu anaknya masih nunggu pesawat. Pesawatnya ada penundaan lagi. Kasihan jenazah orang tuanya. Asri'u bil janazah, kata Rasulullah SAW, cepatlah kalian mengurusi jenazah. Ya, mati, meninggal misalkan wafat pagi, ya sebelum zuhur sudah dimakamkan kalau bisa. Ya, meninggal asar, ya kalau bisa malamnya dimakamkan. Atau minimal habis meninggal dimandikan dulu rapi, mandikan dan dikafankan. Kalaupun misalkan ada hal yang memaksa menguburkannya karena malam kesulitan, atau misalkan lahan pemakaman yang dekat penuh harus jauh dan itu malam sulit, tidak masalah, dimandikan dulu kemudian dikafankan dan disalatkan. Besok bisa nyalatkan lagi. Bentuk yang salah adalah ketika meninggal pagi kemudian sore baru dimandikan, atau meninggal siang atau sore baru mandikannya besok pagi. Nah, mungkin saja telah terjadi perubahan pada fisik mayit, sehingga itu membuat madarat bagi petugas yang memandikan jenazah. Dan di sana banyak pengalaman yang memang dialami oleh ikhwah yang memandikan jenazah karena ditundanya pengurusan jenazah tadi. Apalagi misalkan sebelumnya fulan misalkan lama di rumah sakit, ya, kemudian wafat pun juga memandikannya ditunda besok. Nah, itu butuh pengalaman dan kekuatan, ya, dari orang yang memandikan supaya tidak menunjukkan gelagat dia mencium hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, maka ini sulit bagi orang yang memandikan jenazah. Maka di dalam Islam asyi'u bil janazah in kana khairan. Kalau dia baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dia akan berkata qaddimuni, cepat. Ayo cepat antarkan aku ke jenazah. Kalau dia jelek ahli maksiat, maka kalian telah meletakkan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Nah,
Jadi memakan harta anak yatim kebanyakan demikian. Termasuk juga telah kita sebutkan adalah praktek daripada ya menghidangkan banyak makanan dalam acara tahlilan diambil daripada harta peninggalan. Sebab sebagaimana lazim kita ketahui, ketika meninggal manusia, maka hartanya itu yang pertama prioritasnya adalah untuk apa? Sekedar mengulang untuk pengurusan jenazah. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah untuk membayar hutang. Untuk membayar hutang. Hutang tadi ada dua. Ada hutang yang berkenaan dengan Allah, semacam zakat, semacam fidyah. Ada hutang yang berkenaan dengan manusia. Hutang yang berkenaan dengan manusia juga ada dua macam. Ada hutang uang sebagaimana biasa lazimnya. Ada juga hutang yang melibatkan jaminan. Jadi harta warisan tadi dijadikan sebagai jaminan juga. Nah, yang berikutnya yang ketiga bahwa adalah wasiat. 1/3 daripada harta peninggalan sebelum dibagikan. Baru yang keempat statusnya menjadi harta peninggalan tadi at-tarikah, berubah statusnya menjadi al-mawruth atau al-warathah atau harta yang diwariskan. Nah, demikian. Wa idza qultum fa'dilu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'ful kaila wal mizana bil qist. Maka penuhilah takaran dan timbangan secara adil. Maka penuhilah takaran dan timbangan secara adil, secara betul, sesuai apa yang dituntut di dalam jual beli. Maka ini di dalam Islam sangat ditekankan bagi para pedagang untuk menepati takaran dan timbangan. Untuk menepati takaran dan timbangan sampai ada satu surah khusus yang disebut dengan al-mutaffifin. Al-mutaffifin itu definisinya adalah wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi mereka itu kalau ketika menjual mengurangi takaran dan timbangan. Kalau ketika membeli sudah pas, dia ngambil sendiri nambahin. Ya, seperti itu. Supaya panas katanya. Supaya panas, nggak tahu maksudnya panas. Maka yang demikian tidak diperbolehkan, baik takaran atau timbangan atau satu dimensi ukuran yang lainnya. Nah, di sini memang problematikanya adalah seseorang yang berada pada satu posisi dari jalur distribusi, dapatnya sudah begitu. Bagaimana cara dia memperlakukan ke pembeli yang lain? Contoh seorang agen sembako misalkan, dia beli stok dari agen atau penyalur yang lain dalam jumlah kapasitas ya yang besar, misalkan 25 kilo, 100 kilo. Ketika dia dapatkan sudah kurang duluan, ya kan? Tentu saja ketika dia menjual kepada pihak lain, pilihannya hanya ada dua. Yang pertama dia jujur menyatakan, kemudian mungkin saja keuntungan dia ya berkurang atau dia anggap dia kemahalan. Atau dia diam, berarti dia masuk dalam mata rantai pengurangan timbangan dan takaran tadi. Dan ini kita lihat terjadi pada banyak hal. Mengurangi takaran atau timbangan. Maka ini tidak diperbolehkan di dalam al-Islam. Ala yadhunnu ulaika an, maka apakah mereka tidak menyangka bahwa semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan kalau kalian memberikan persaksian maka berbuat adillah walaupun yang kalian persaksikan tadi adalah keluarga kalian. Jadi walaupun yang kalian persaksikan tadi adalah keluarga kalian. Misalkan seseorang menjadi saksi dalam pengadilan atau dalam satu urusan, yang satu keluarga dia, yang satu
seseorang yang tidak punya ikatan kekeluargaan, maka tetap dituntut kepada dia untuk berkata adil, memberikan kesaksian sesuai fakta. Sebab memang kesaksian dalam pengadilan itu sangat vital dan menentukan. Seseorang yang betul tidak bersalah bisa divonis bersalah kalau ada saksi yang memberatkan. Seseorang yang bersalah bisa dibebaskan dari tuduhan kalau ada saksi palsu yang meringankan. Maka di dalam Islam ini termasuk dalam kesaksian palsu, ini termasuk dalam dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah. Wa bi ahdillahi itu maksudnya dengan syariat Allah, dengan larangan Allah, dengan perintah Allah. Aufu, penuhilah, lakukanlah, kerjakanlah. Naam. Jadi ini adalah syarat Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dilarang daripada kalian, stop, jangan dikerjakan. "Wa ma amarakum bihi fatu minhu mastata'tum." Dan apa yang diperintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Wa masakata ankum, dan apa yang Allah Ta'ala diam, gak menyebutkan hukumnya, itu sebetulnya adalah dispensasi, rukhsah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian. Ghairu nisyan, Allah Ta'ala gak mungkin lupa, tapi sengaja tidak disebutkan sebagai apa? Keringanan bagi kalian. Demikianlah kaidahnya. Maka di dalam Islam semua perintah ibadah kalau kita lihat memang sesuai kemampuan. Kalau kewajiban bertemu dengan ketidakmampuan, maka azimah menjadi rukhsah. Perintah kemudian pasti ada kelapangan dan dispensasi. Nggak bisa berdiri maka duduk, nggak bisa duduk maka berbaring, nggak bisa mandi atau wudu maka tayamum, nggak bisa puasa maka diganti di hari yang lain atau membayar fidyah. Demikian seterusnya. Akan tetapi jikalau larangan, maka tidak ada dispensasi. Dan ini telah kita sebutkan memang. Kalau larangan maka tidak ada dispensasi, dosa ya tetap hukumnya dosa, kecuali seseorang dipaksa. Ya, walaupun seseorang melakukannya karena terpaksa, dia tetap harus menyatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah salah dan dosa. Ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah sebagian metode untuk berhenti daripada dosa. Seorang pemabuk misalkan, ya, saya sudah berusaha berhenti Ustaz mabuk, biasanya 1 botol. Nah, ini tiap hari cuma 1 seloki kecil. Nanti pelan-pelan lagi. Ya, atau seseorang yang biasa menghisap rokok misalkan. Saya sudah mendingan. Dulunya 4 bungkus. Nah, ini sudah 1 bungkus. Nah, yang demikian tidak diperbolehkan dalam Islam. Langsung berhenti seperti itu. Begitu juga dosa-dosa yang lainnya. Wa an dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, yang demikian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kalian supaya kalian mengingatnya. Supaya kalian mengingatnya. Supaya kalian memahaminya. Naam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah maksudnya poin-poin di atas tadi. Ini adalah bentuk daripada sirat al-mustaqim dari dunia sampai ke akhirat. Fattabi'u, tugas kalian hanya mengikuti. Tugas kalian hanya mengikuti. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan tersesat dan berpecah belah daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian Allah taala wasiatkan, ingatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Jadi sirat al-mustaqim itu adalah dinul islami kullih. Dinul islami kulluh, itu adalah agama Islam semuanya.
Sebagian para sahabat menafsirkan sirat al-mustaqim itu adalah Al-Quran was sunnah. Dan apa itu sirat al-mustaqim? Ya poin-poin dalam 3 ayat ini. Poin-poin dalam 3 ayat ini 151 sampai 153 daripada surah Al-An'am. Itu adalah sirat al-mustaqim, itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Dan Rasulullah SAW pernah menggambarkan tentang sirat al-mustaqim. Sebagaimana dalam hadis Hakim, beliau menggariskan di tanah dengan ranting kayu. Satu garis yang lurus, beliau katakan, hadza siratullahil mustaqim. Ini adalah jalan Allah Ta'ala yang lurus. Faman salaka naja. Barang siapa yang dia berjalan di atasnya maka akan selamat. Kemudian beliau menggaris garis yang banyak di sampingnya. Wa hadhihi subulus syayatin. Ini adalah jalan-jalan syaitan. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan syaitan, maka dia akan tersesat dan akan terpecah belah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian beliau katakan bahwa Abdullah bin Mas'ud menyatakan, barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah SAW ketika beliau akan wafat, maka hendaklah dia membacakan 3 ayat daripada surah Al-An'am tadi. Jadi ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan wasiat beliau ketika akan wafat. Faidah daripada apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang pertama adalah ahammiyatu wa makanatu hadhihi al-wasiyah. Hadhihi al-wasayat. Pentingnya kedudukan dan posisi daripada wasiat yang terdapat di dalam ayat ini. Jadi penting kita ulang-ulang, penting kita pahami, penting kita amalkan wasiat yang terdapat di dalam 3 ayat ini. Yang kedua, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ausa bima ausa bihallah. Rasulullah SAW mewasiatkan poin-poin dalam ayat ini yang itu juga merupakan wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga faidahnya adalah ini menunjukkan dalamnya pemahaman Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau menyimpulkan kalau kita lihat wasiat Rasulullah sebelum wafat, kita tidak akan temukan, ya, kecuali bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan dalam sebagian riwayat, as-salah wa ma malakat aimanukum, jagalah salat, ya, dan berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Begitu juga dalam hadis Aisyah, ketika Rasulullah SAW wafat pingsan, beliau wasiatnya itu adalah semoga Allah Ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka telah memposisikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah, ya. Atau akhidul Yahuda wan Nasara min jaziratil Arab wa kilabahum. Keluarkan Yahudi dan Nasrani daripada jazirah Arab, bahkan anjing-anjingnya juga dikeluarkan. Itu saja. Nah, tetapi yang lebih komprehensif dan lengkap, yang ingin tahu wasiat Rasulullah SAW, seakan-akan ini adalah wasiat yang terakhir, maka bacalah 3 ayat tadi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian tidak membunuh anak karena takut miskin. Menjauhi semua dosa baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian tidak membunuh satu jiwa yang diharamkan. Kemudian tidak mendekati atau memakan harta anak yatim. Dan memenuhi takaran dan timbangan. Begitu juga memberikan persaksian yang adil. Memberikan persaksian yang adil. Nah, demikian. Jadi 3 ayat. Kalau poinnya yang pertama adalah tauhid dan menjauhi kesyirikan, berbakti pada orang tua, tidak membunuh anak karena takut miskin,
tidak mendekati kekejian baik yang tampak maupun yang tersembunyi, tidak membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan, yang kelima. Yang keenam, tidak memakan harta anak yatim, bahkan mendekatinya juga tidak. Yang berikutnya adalah memenuhi takaran dan timbangan. Berikutnya, memberikan persaksian yang adil walaupun terhadap keluarga. Ya, itu poin-poin yang disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Maka ini termasuk ummul kitab. Ya, hal yang pokok di dalam Al-Quran. Disebut juga dengan muhkamat oleh Abdullah bin Abbas. Naam. Kemudian beliau katakan faidah. Ya. Selanjutnya pada hadis di bab yang pertama ini, jadi bab yang pertama ini berisi beberapa ayat, kemudian ditutup dengan satu hadis. Beliau menyatakan, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku suatu saat dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas punggung seekor keledai. Faqala, maka Rasulullah SAW sambil memboncengku di atas keledai tadi, beliau berkata, ya Mu'adzu, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Dan di hadis At-Tirmidzi ada juga momentum Rasulullah SAW sambil menunggang keledai sambil menasihati seorang anak kecil, yaitu Abdullah bin Abbas. Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Wahai anak kecil, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang sangat penting. Jagalah syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah batas-batas keharaman Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah di hadapan engkau. Sampai pada akhir hadis Rasulullah SAW. Jadi pengajaran Rasulullah SAW tidak terbatas pada formalitas. Misalkan haus pengajian seperti ini, tidak juga terbatas pada khutbah Jumat, tidak terbatas juga dalam hal-hal yang sifatnya resmi demikian, ngumpul dulu enggak. Bahkan saat nyantai, saat membonceng Ibnu Abbas. Kalau hadis ini saat membonceng Mu'adz bin Jabal sambil santai. Jadi penanaman nilai dan kewajiban dakwah itu tidak terbatas pada acara formal, khutbah, pengajian atau yang semacamnya. Bahkan saat interaksi keseharian, saat santai, lagi berinteraksi, lagi bekerja, kemudian ada pembicaraan, maka setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kapasitasnya. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kata Rasulullah SAW, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Tahukah engkau hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Hubungan timbal balik hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan memberikan berbagai macam karunia-Nya, akan tetapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah taala menjadikan bagi manusia hak untuk ditunaikan, dan Allah taala juga menjanjikan menunaikan hak manusia. Ya, ini adalah salah satu bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan uslub seperti ini adalah uslub yang bagus, uslub pertanyaan. Tahukah wahai Mu'ad, hak Allah atas hamba itu apa saja, dan apa hak hamba atas Allah, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu. Seperti itu. Maka Mu'ad berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka banyak pengajaran di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Contohnya di dalam hadis ini, Mu'ad ketika ditanya oleh Rasulullah SAW tidak tahu, maka beliau katakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Demikian juga ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril di dalam hadis Umar bin Khattab, hadis tentang rukun iman, Islam dan juga ihsan, maka Rasulullah SAW menyatakan mal mas'ulu anhu bi'alam minas sa'il. Kemudian ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Umar di ujung hadis tersebut, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang nanya datang? Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa tanda-tanda hari kiamat? Maka apa jawaban Umar bin Khattab? Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka ini adab di dalam ilmu. Ketika kita tidak tahu, atau kita ragu, atau kita melihat maslahatnya lebih baik kita diam, maka kita katakan Allahu a'lam, atau Allah wa rasuluhu a'lam, atau kita katakan la adri wallahu a'lam, aku tidak tahu. Fa inna kalimata la adri nisful ilm, sesungguhnya kalimat aku enggak tahu itu setengah daripada ilmu. Dan merupakan tanda kejahilan adalah seseorang tidak pernah menyatakan aku enggak tahu. Pokoknya semuanya tahu gitu. Semua bidang dia tahu. Nah, itu berarti tanda kejahilan. Justru tanda keilmuan ketika seseorang berkata aku tidak tahu. Ketika dia memang tidak tahu, atau dia ragu, atau dia maslahatnya memang dia harus berkata bahwa dia tidak tahu, tidak menjawab, demikian maksudnya. Nah, maka Rasulullah SAW melanjutkan, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba yang wajib ditunaikan adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa Allah tidak akan pernah mengazab seorang hamba yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Digaransi oleh Allah, dijamin bahwa kalau seseorang wafat tidak pernah berbuat kesyirikan, atau pernah berbuat kesyirikan tapi dia taubat sebelum meninggal, maka jaminannya adalah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina kemudian dia membunuh tapi dia bertauhid kepada Allah? Ya kata Rasulullah, masuk ke dalam surga. Walaupun mungkin singgah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap seseorang yang betul tauhidnya, kemudian dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, kemudian dia tidak berbuat kesyirikan, kemudian dia melakukan dosa besar sebelum dia wafat, atau dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka Ahlussunnah wal Jamaah melihat dan berkeyakinan bahwa yang demikian akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidnya. Tahta masyiatillah, dia di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafaralah wa adkhalahul jannah. Kalau Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala berkehendak dengan tauhidnya, dosanya diampunkan, langsung masuk ke dalam surga tanpa singgah ke neraka Allah Ta'ala. Wa insya'a adzaba.
tsumma adkhalallahu al-jannah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak diazab dulu di neraka, habis itu pasti ujungnya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam kitab-kitab sahih. Itu ada babu akhiru man dakhalal jannah. Bab orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Dia diazab dulu, baru ujungnya masuk juga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faedah yang bisa diambil daripada hadis ini, kata beliau, hadis Mu'ad bin Jabal. Ya, di sini di akhir hadis ini Mu'ad bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, apala ubasyirun nas? Bolehkah aku memberitahukan kepada manusia tentang hal ini?" Jadi Mu'ad bin Jabal ketika mendengar daripada Rasulullah SAW bahwa seorang hamba kalau sudah bertauhid, jaminannya adalah tidak akan diazab, senang. Mu'ad bin Jabal senang. Boleh nggak aku beritahukan kepada manusia? Kata Rasulullah SAW, jangan. Ya, maksudnya jangan disampaikan. Fayattakilu, nanti mereka meremehkan dosa. Yang penting sudah bertauhid. Gak masalah Ustaz, yang penting kan kita tauhid. Nah, seperti itu. Itu seperti dalam kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Gak masalah, yang penting kita apa misal? Yang penting taat sama imam gitu kan. Atau yang penting tetap baiat. Atau misalkan di agama lain, di agama sebelah itu, yang penting tetap percaya bahwa fulan itu sebagai anak Allah. Ya, walaupun berzina nggak masalah, tinggal nulis surat taubat seperti itu. La tubashiruhum fayatakilu. Jangan kasih tahu kepada orang lain. Nanti mereka berpegang teguh dengan ini dan meremehkan yang lain. Maka Ibnu Abbas Mu'ad bin Jabal kemudian memberitahukan hadis ini kepada sahabat yang lain di akhir hayat beliau ta'atsuman, supaya berita kabar gembira ini sampai kepada manusia dan beliau takut dosa jikalau tidak menyampaikan ilmu. Dan beliau memandang bahwa manusia sudah tidak salah paham lagi terhadap hadis ini. Jadi nanti insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan daripada hadis Mu'ad bin Jabal ini, hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Iya, jadi memang tauhid ini sangat penting, dan tauhid ini adalah pengamalan, ya, bukan sekedar daripada ilmu, dan realisasinya itu sepanjang hidup. Maka makin bertauhid seseorang, maka dia makin merasa takut terhadap kesyirikan. Sebagaimana manusia yang paling bertauhid itu adalah Nabi Ibrahim. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah patung berhala. Yang demikian kata para ulama, makin bertauhid, makin takut dia jatuh dalam kesyirikan. Makin tidak bertauhid, makin dia menyepelekan kesyirikan. Jadi kesyirikan ini sangat berbahaya. Nanti kita akan jelaskan bahayanya secara lebih jauh insyaallah. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin.